Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Project Kreatif. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara video kita saat kita upload ke YouTube itu menjadi top pencarian. Jadi kalau orang mencari video kita itu, video kita bisa di top pencarian atau bisa ke 10 ranking teratas. Nah, kuncinya itu pada saat kita mau mengupload videonya. Sebagai contohnya, ini saya akan mengupload satu video. Ini sudah prosesnya sudah selesai. Jadi untuk kuncinya itu di kolom judul, deskripsi, terus kemudian di bagian bawahnya di kolom tagnya. Jadi kalau kita mau mengupload video ke YouTube, itu kalau video kita pengen di ranking 10 besar teratas paling enggak. Nah, kita itu harus hati-hati dalam membuat judulnya. Judul itu adalah sebagai kata kunci. Jadi jangan sembarangan membuat judul. Nah, kita pikirkan dulu judul yang akan kita buat atau kata kunci di judul kita yang akan kita buat itu apa? Itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Untuk yang kata depan atau kata belakangnya sebagai pelengkap saja. Sebagai contohnya di sini saya akan mengupload yaitu tentang tutorial cara membuat brosur PPDB sekolah. Nah, di sini saya memberikan judulnya cara membuat brosur PPDB sekolah di CorelDRAW. Jadi untuk cara lainnya untuk membuat judul mencari kata kunci itu bisa dicari di kolom pencarian. Misalkan konten saya itu tentang cara membuat cara membuat brosur PPDB ini pilihannya ada banyak sekali. Jadi berarti kata kunci cara membuat brosur PPDB ini banyak dicari oleh orang. Jadi makanya saya membuat judulnya itu ada kata kuncinya yaitu membuat brosur PPDB sekolah. Itu sebagai kata kunci saya. Terus kemudian untuk yang deskripsinya di sini seperti biasa saya langsung paling atas sendiri itu saya kopikan dari judulnya. Terus untuk yang bawahnya itu saya biasanya membuat kalimat-kalimat uraian agak panjang yang intinya menjelaskan tentang judul saya. Jadi seperti ini, misalkan melalui video ini saya coba menjelaskan bagaimana. Nah, untuk yang yang kedua, alinea yang kedua ini juga harus memuat dari judul atau kata kunci kita. Nah, seperti ini. Jadi melalui video ini saya coba menjelaskan bagaimana cara membuat brosur PPDB sekolah di CorelDRAW. Misalkan secara dengan mudah. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang belakangnya, yang bawahnya ini sudah saya otomatiskan seperti ini. Terus jangan lupa juga untuk thumbnailnya itu kalau kita buat jangan thumbnail yang monoton atau thumbnail bawaan. Jadi biar kelihatan lebih keren dan orang yang akan melihat video kita itu biar penasaran. Maka thumbnailnya itu harus dibuat semenarik mungkin sehingga orang yang akan melihat video kita itu jadi penasaran. Saya buat thumbnailnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus kemudian setelah thumbnail biasanya saya masukkan ke playlist kita. Misalkan saya buat playlistnya itu tentang tutorial. Nah, seperti itu. Kemudian klik selesai. Untuk buat playlist baru tinggal klik saja di sini. Nah, setelah kita masuk ke playlist kita geser ke bawah. Kita masuk ke tag. Nah, ini pasti kelihatannya beda dengan tampilan dari di YouTube kalian. Di sini ada seperti ini, ada tag tool, ada kayak gini juga. Nah, itu adalah plugin tambahan
agar kita itu untuk mudah membuat SEO di YouTube. Jadi ini bisa kalian install sendiri pluginnya. Di videonya nanti akan saya sertakan di link videonya bagaimana cara mengaktifkan plugin di tab body di YouTube. Nah, untuk tambahan tagnya ini sebagai kata kunci. Jadi ini yang paling penting. Jadi kalau kalian tidak mengisikan tagnya nanti, jadi misalkan kalian mencari dari judul kalian, langsung kalian ketik cari, nanti nggak mungkin muncul video kalian. Makanya tag ini harus kita isi betul-betul. Nah, misalkan di sini saya kopikan dari judulnya terlebih dahulu. Jadi judul kita masukkan ke tag terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya itu bisa dimodifikasi, bisa contoh dari sini. Jadi cara membuat brosur PPDB dengan PowerPoint. Nah, ini bisa kalian tulis semuanya. Jadi kata kunci yang sekiranya orang itu mencari menggunakan kata apa. Kalau orang itu mencari cara membuat brosur PPDB itu menggunakan kata tentang apa, nah itu harus kalian isikan semuanya di kolom tag yang bagian bawah ini. Dan harus perlu diperhatikan di sini batasannya adalah sampai 500 karakter, jadi jangan sampai melebihi dari 500 karakternya. Nah, contoh lainnya seperti ini. Nah, ini yang sudah saya berikan tag-tag. Nah, kalau sudah diberikan tagnya di seperti ini, kemudian geser ke bawah. Ini untuk kategorinya silahkan disesuaikan dengan videonya. Kemudian klik berikutnya. Nah, klik berikutnya ini untuk monetisasinya tidak perlu, karena kalau video kalian belum dimonetisasi jangan disetting tidak akan muncul. Terus kemudian yang paling penting lagi elemen video, jadi agar ini orang yang waktu melihat video kita bisa melihat referensi video yang lain, video kita itu bisa kita tambahkan. Nah, tambahkan untuk layar akhir ini jika durasi dari videonya itu mau selesai, itu bisa ada video referensi yang lainnya. Misalkan saya buatnya, saya taruh ini video 2. Nah, seperti ini kita cari masukan dari objek yang menggunakan video yang lainnya. Nah, misalkan seperti ini kita kaitkan dengan video kita yang lainnya. Misalkan contoh seperti ini. Nah, seperti ini durasinya bisa diperpendek seperti ini. Jadi ini pilihannya sangat banyak sekali modelnya, bisa bentuk kotak-kotak thumbnail video seperti ini, bisa juga channel YouTube kalian ini ditampilkan. Kalau sudah, klik simpan. Nah, setelah itu kita tambahkan yang kartu. Kartu ini juga hampir sama, tapi dia letaknya nanti di sini. Jadi referensi video. Nah, misalkan seperti ini kita tambahkan. Nah, kalau ini mau kalian buat sebanyak mungkin ya terserah, karena ini nggak ada batasannya. Biasanya di sini saya masangnya tergantung pada durasi videonya. Jadi durasinya berapa, kalau lama ya saya kasih banyak biasanya. Nah, cukup saya kasih 3 saja, saya agak berlebar. Nah, seperti ini, kemudian klik simpan. Nah, di sini ada kartu video. Di durasi ini itu video referensi bersifat pribadi. Nah, kita perlu kita ganti yang ini kita ganti saja videonya, atau kita hapus dulu, kita ganti video yang baru, karena ini kalau videonya masih pribadi nanti tidak bisa ditaruh di sini. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian setelah ini bisa klik berikutnya. Klik berikutnya ini hanya pengaturan untuk videonya langsung dipublikasikan atau di private terlebih dahulu, terserah kalian. Kalau saya buat pribadi terlebih dahulu, kemudian klik simpan. Nah, setelah kita setting seperti ini, saya lihatkan contohnya. Nah, ini yang sudah saya setting sesuai dengan yang seperti yang tadi.
Jadi dari judulnya ini ada ada judulnya di sini juga ada, bawah thumbnailnya terisi, terus tagnya ini terisi. Nah, kalian perhatikan di sini di belakangnya tagnya itu ada angka-angka yang warna hijau. Kalau angka 1 berarti itu menandakan bahwa jika orang menggunakan kata pencarian ini, nanti video kita itu akan tampil di teratas atau nomor 1 paling atas sendiri. Seperti ini. Jadi rankingnya ini lumayan baik karena ada 1 semuanya. Ada juga yang bawah. Tapi rata-rata kalau orang itu misalkan mencari di internet, di sini kan videonya contohnya adalah membuat Twibbon. Nah, di sini coba kita cari. Jadi orang misalkan saya mau mencari tentang cara membuat Twibbon. Nah, pasti kata kuncinya adalah cara membuat Twibbon ppdb. Kita coba cara membuat Twibbon ppdb. Nah, bisa diperhatikan. Nah, di sini warna hijaunya adalah angka 1. Cara membuat Twibbon ppdb. Nah, di sini video saya yang paling atas sendiri. Nah, video yang lainnya juga ada ini. Ini ya, ini juga video saya. Ini di nomor 1, 2, nomor 3. Kita coba geser ke bawah, ada lagi apa tidak ya? Nah, jadi itu caranya. Jadi kita memanfaatkan dari kata kunci judul dan tag. Nah, ini agar video kita itu di kolom pencarian itu bisa di ranking teratas atau 10 besar. Seperti ini contohnya. Nah, ini video saya sudah terbukti. Jadi yang paling penting kita harus tahu betul kata kunci di judul kita. Jadi itu memuat tentang, misalkan orang lain itu mau mencari tentang apa, itu harus kita masukkan ke dalam kata kuncinya. Jadi seperti ini contohnya. Jadi video saya di kolom nomor 1. Jadi pengalaman kemarin saya juga pernah membuat dengan cara seperti ini. Nah, secara logika padahal video saya itu yang menonton itu belum ada 100. Itu sudah berada di ini ranking 10 teratas. Jadi lawan-lawannya itu kayak view-nya besar-besar sekali, kayak sudah ribuan. Padahal video saya itu baru 100, belum cukup atau belum sampai 100, tapi video saya sudah tampil di 10 teratas ini. Nah, gunanya apa? Jadi nanti efeknya kalau video kita jadi kolom pencarian di 10 besar, nanti video kita pasti paling enggak itu yang nonton bisa lebih bertambah mudah. Kalau kita nggak nyeting seperti ini, jadi meskipun orang itu mencari judul kita, itu nggak mungkin video kita itu akan muncul. Jadi malah video kita itu jarang yang melihat. Karena rata-rata orang melihat video itu, kalau orang mencari di kolom pencarian, pasti yang dilihat itu adalah yang tampilan pertama, ini 10 besar, seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Tunggu saya di video berikutnya, nanti akan saya buatkan trik-trik tentang upload video di YouTube dan lainnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.